Pakai hal. Tapi lewat WA ini belum masuk. Ada flash disk nggak? Oh, maksudnya ini Ada di HP. Ada. Bentuknya tuh kecil bukan? tidak sih. Apa pakai yang aja? Pakai flash disk. Mungkin kalau pakai WhatsApp agak lama. Set access. Kali itu ini. Yang ini. Mungkin data downloadnya latihan data. Oh ini. Sudah. Ya. Nanti antara satu kali ini nyambungkan satu kali. Nanti berdiri juga nggak? Enggak, ya anu aja. Kadang-kadang Berdiri juga. Kadang-kadang aja. Anu sudah buka aplikasinya. Terpotong ya? Kalau aplikasinya enggak. Aplikasi latihan. Nah ini. Ini mengoperasikannya naik turunnya. Oh itu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita latihan ya. Latihan berkaitan tentang muhassinat maknawiyah ataupun lafziyah di ilmu hadis. Yang pertama ini dari hadis Nabi, kedua juga sama, tiga sama, nanti ada dari syair yang berbahasa Arab. Yang pertama, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Baik. Ini ada lafaz yadhkuru sama la yadhkuru. Oke. Sudah tergaris bawah. Yadhkuru sama la yadhkuru. Terus al-hayyi. Ini dari aspek balaghah badi'nya masuk kategori apa? Ada lafaz yang bertentangan. Yadhkuru la yadhkuru. Al-hayyi sama al-mayyit. Apa? Tibak. Masuknya di tibak. Tibak apa yang pertama ini? Tibak. Tibak. Tibak salbiyah. Karena menggunakan komponen nafiyun. Jadi ada lafaz musbat, ada manfi. Positif, negatif. Kalau yang kedua berarti tibak ijab. Tibakul ijab. Tibakul ijab. Ijab artinya positif. Terus yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Itu ada falyakul sama yasmut. Masuk kategorinya tibak. Oke. Tibaknya tibak ijab. Yang ketiga, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Arafta sama lam ta'rif. Itu sama ijab tibak, tibakus salah. Ada komponen nafiyunnya yaitu lam. Betul. Yang keempat, innas yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna
siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muhassinat maknawiyahnya masuk apa? Yang pertama ada lafadz as-sidq, terus al-bir, terus al-jannah, terus layas duku, terus siddiqon. Lafadz selanjutnya al-kadzib, al-fujur, an-nar, layakdzibu sama kadzaban. Kalau lafadznya berantonim itu masuk kategori tibak juga ya, tibak dulu. Ada tibak sidq, di dalam teks ini ada as-sidq, antonimnya mana? As-sidqu, al-kadzib, betul. Terus al-bir, al-fujur, al-jannah, ana. Baik. Terus tadi dikatakan muqabalah. Sebabnya apa? Pembedanya apa? Iya, alat tartib. Muqabalahnya berapa kata dengan berapa kata ini? Bikam kalimah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Berarti bisit kalimat. Nah, ini yang membedakan at-tibak sama muqabalah. Kalau muqabalah penekanannya pada alat tartib. Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Nah, terus diversiskan dengan mat atau kalam selanjutnya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Baik. Selanjutnya alaika birrifqi innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Apa ini? Yang bergaris bawah itu. La yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Tibak ya? Tibak. Ada lagi? Ada apa lagi ini? La yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kalau muqabalah, mana ini? Muqabalah apa dengan apa? Kalau tadi itu muqabalahnya kalimat atau kata ya. Kalau ini muqabalahnya muqabalah apa? Apa maknanya ini? Muqabalahnya muqabalatul makna dari jumlah. Kalau yang tadi itu muqabalahnya muqabalah per kata ya, ada 6 kata terus diversiskan, dimuwajahkan dengan 6 kata selanjutnya. Kalau ini muqabalahnya dengan muqabalah makna. Ya. Alaika birrifqi artinya apa? Alaika birrifqi. Kalau ada alaika, hendaklah kalian berlembah lembut.
Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, sesungguhnya lemah lembut la yakunu tidak apa? Tidak ada la yakunu fi syai'in, tidak menjadikan dalam sesuatu kecuali menghiasinya. Lemah lembut itu tidak lain akan menghiasi sesuatu. Wala yunza'u min syai'in, tidaklah dia ini dihilangkan dari sesuatu kecuali akan, kalau tadi menghiasi ini zana, kalau ini syana, kecuali apa? Akan menjelekkannya. Baik. Ini muqabalah juga bisa, tibak juga bisa. Hanya kalau sudah konteksnya seperti ini nanti muqabalah. Kalau diangkat per kata ya bisa. Ya. Zana wa syana. Kalau dari aspek akhirul kalimah dia masuknya apa? La yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Apa? Saja. Saja'un. An Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qol khudhu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Apa ini? Tibaknya tibak salbi. Khudhu minal a'mal artinya khudhu minal a'mal. Apa? Beramalah sesuai kemampuan kamu. Terus fa innallaha, sesungguhnya Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian ini bosan. Oke. Tapi ada lagi, tidak hanya tibak, apa? Al-musakalah. Al-musakalah. Pada lafadz la tamallu dan lafadz tamallu. Ada enggak musakalah? Pernah bahas musakalah? Al-musakalah. Al-musakalah. La tamallu. Tamallu. Musakalatun. Bisa dicek juga al-musakalah. Mal murad bil musakalah.
Ada? Apa itu musyakalah? Dzikru syai' bilafdzi ghairihi liwuqu'ihi fi suhbatihi. Lafadz yang pertama la tamallu. Lafadz yang kedua yang menjadi musahabahnya atau sahibnya mana? Tamallu. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Itu ada satu jumlah fa jazaa'u sayyi'atin, terus musahabahnya mana? Sayyi'atun misluha. Al-musyakalah. Dzikru syai' bilafdzi ghairihi fi suhbatihi. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis. Artinya apa ini? Wa'lam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya umat lawitstama'at, apabila berkumpul, ala ayyam fa'uka, memberimu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka tidak akan pernah memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atau ditetapkan oleh Allah bagimu. Walau istama'u ala ayyadurruka, dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan madarat, bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam, artinya apa? Rufi'atil aqlam, diangkat pena. Wa jaffatis suhuf, apa? Jaffat, kering. Maksudnya takdir tidak bisa dirubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Penanya sudah diangkat, terus catatan sudah kering. Itu kalau nanti diterjemahkan itu perlu ini enggak? Penegasan atau diterjemahkan dengan keterangan. Dengan keterangan ya, karena ada rufi al-qalam an salah satin. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidu. Terus wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila. Itu juga pakai rufi al-qalam. Rufi al-qalam an salah satin. Nah, suatu saat nanti antum akan mempelajari teknik penerjemahan. Sama-sama ini rufi'atil aqlam, kalau di sana itu rufi'al qalam. Nah, ini perlu dinamakan dieksplisitkan dengan teknik eksplanasi, dijelaskan lagi. Gitu. Atau dideskripsikan bisa. Dari aspek badik masuk apa ini? Kira-kira? Tibak lagi, oke. Selain tibak, muqabalah. Selain muqabalah,
Apa? Tibaknya tibak apa? Tibakus salbi. Iya. Banyak tibak salbnya. Tibakus salbi. Oke. Gampang ya. Nanti kalau antum cermati dari muhassinat lafziyah dapat yang berbeda lagi nanti. Tinggal nanti posisinya titiknya di mana begitu ya. Oh, nanti kalau berakhiran sama berarti masuk ke saja. Begitu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Istilahnya bagus ya. Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa akhlusa minhu la alayya wa la liya. Wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qawlahum wa la yunkiruna al-qawla hina naqul. Fata tamma fihi ma yasurru sadiqahu ala anna fihi ma yasu'u illa a'adiyah. Ma yasu'ul a'adiyah. Yo, ini apa ini? Artinya dulu. Ala annani radin bi an ahmila al hawa. Ala annani radin. Tarkib ini gimana tarkibnya? Ala annani radin. Bi an ahmilal hawa. Ala annani. Apa artinya ala annani? Sesungguhnya diriku ridho bi an ahmilal hawa, untuk membawa al hawa. Al hawa artinya hawa nafs, wa akhlusa minhu, dan aku terlepas minhu dari hawa, la alayya wala liya. Kira-kira apa ini? Tarkib bahasa Arab yang perlu perhatian khusus itu salah satunya tarkib-tarkib yang model seperti ini. Ada takdim takhirnya, ya, ada yang dikembalikan, ada lafaz yang dikembalikan. Lebih-lebih yang ada namanya lafaz yang paling rumit itu ada al-ghosnya. Pernah dengar kata lagzun? Lagzun dalam bahasa Arab itu ada teka-tekinya. Lagzun namanya. Jamaknya al-ghos. Al-ghos nahwiyah, ada al-ghos nahwiyahnya itu rumit. Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa akhlusa minhu la alayya wala liya. Itu alayya sama wala liya. Sama atau beda? Kalau ala itu artinya atas, kalau liya untuk. Mana yang baik dan mana yang buruk? Ala atau li? Kalau buruk li? Ala. Kalau li? Baik. Berarti ini gimana maknanya ini? Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa akhlusa minhu la alayya wa la liya, dan aku terlepas dari baik dan buruknya. Baik buruknya yang mana? Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa akhlusa minhu la alayya wa la liya. Kira-kira apa ini?
Artinya, ya artinya apa ini? Setelah nanti tahu artinya, baru tahu nanti muhasinatnya, muhasinat ma'nawiyah kan, karena dari aspek makna kira-kira masuk bagian apa ini gitu. Ala annani radin bi an ahmilal hawa. Apa artinya? Coba. Ha, bagiku iya. Iya, bagus itu. Ana radin bi an ahmilal hawa. Saya ridho dengan adanya hawa nafsu ini. Wa akhlusa minhu la alayya wala liya. Sekarang penulisan wala liya ini benar atau salah ini kira-kira? Wala liya gitu. Salah ya? Yang benar wala li gitu. Kenapa ini tulis wala liya? Li daruratis syiri. Daruratnya karena apa? Darurat artinya darurat. Karena darurat. Sebabnya untuk menyamakan yang mana? Hawa. Kalau walali gitu kan enggak? Walaliya. Daruratus syi'ri lilin sijamah. Untuk keserasian. Nanti kalau diurai, nanti keserasiannya nanti masuk keserasian apa? Pemenggalan kata, suku kata. Nanti bisa diidentifikasi dengan ilmu arud, nah, gitu. Dengan ilmu arud. Oke. Ini namanya apa? Kalau hawa terus liya gitu tadi namanya apa? Saja. Namanya qafiyah. Nah, qafiyah. Kalau sajak itu untuk naskah atau teks yang mursal. Mursal itu tidak terikat. Kalau model seperti ini namanya muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Penulisannya terikat dengan bait. Nah, dengan bait. Untuk membedakan mursal dan muqayyad. Pengetahuan bersama ya. Ini namanya muqayyad. Penulisan dengan model seperti ini, bait namanya, baitun. Kalau di sini namanya apa ini? Bagian ini. Sodrun. Sodrun artinya awal. Dada itu berada di depan. Awalul bait di sini. Ajuzun ya, bukan ajuzun, ajuz. Ajuz. Lafaz terakhir pada setiap potongan ini dinamakan apa? Di sini namanya arudun, di sini namanya dzarbun. Ya. Nah, nanti kesesuaian antara ini kalau dilihat aspek suaranya memang musajjad atau mukoffa, pasnya itu mukoffa. Mukoffa apa itu ya? Qafiyah. Ittihadul harfil akhir fil jumlah, di akhiril jumlah. Nah, nanti kalau lihat keserasian nanti bisa dilihat dari pemotongan, pemenggalan. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Terus sama. Maktok pertama, kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3, 4 sama. Jadi alasan daruratus sikri, darurat syair, daruratnya apa kan itu? Penyamaan, lilin si jamak hawa, lia, beda dengan li gitu ya. Terus lia. Kenapa kok panjang sekarang? Lia kan pendek. Mestinya kan li. Kenapa kan jadi lia? Pertanyaannya gitu. Ini juga aspek bunyi sudah. Dan ini nanti akan banyak ditemukan di model-model seperti ini. Nah, ini langsung to the point, langsung ke pembahasannya. Karena apa? Tadi darurat. Yang ketiga itu juga darurat. Darurat yang mana ya? Dia gitu. Lia jadi li. Dipanjangkannya itu namanya diisbakkan, dikenyangkan. Maka nanti diakhirkan panjang-panjang. Jadi fathah panjang semua. Hawa, lia. Jadi kalau antum jawab daruratnya apa? Kan gitu. Nah, lebih detailnya lagi itu nanti pakai namanya ilmul arud. Itu detail sekali. Jadi antum bisa menyatakan ini darurat. Nanti bisa dilihat dari pemenggalan kata maktoknya dengan rumus atau dengan metode taf'ilah. Satu maktok itu namanya taf'ilah. Tersusun 4 atau nanti 3 atau bahkan 2. Itu namanya maktok pemenggalan. Yang kita pelajari normatifnya itu maktok itu kan pemenggalan suku kata itu. Nah, itu nanti beda. Namanya maktoknya maktok khusus untuk model-model bait. Ada 16 bahar yang dipakai ya, yang masyhur. 16 bahar. Nah, setiap bahar itu punya taf'ilah masing-masing. Gitu. Nomor 2. Wa nungkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum. Ini kan bolak-balik tarkibnya ya. Mestinya gimana? Wala yungkirunal qawla hina naqul. Wa nungkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum. Bolak-balik kan? Gimana mestinya? Biar mudah untuk mengartikan. Dan kami mengingkari in syi'na apabila atau jika kita mau. 'Alan nasi atas manusia, qaulahum perkataannya. Gitu. Coba kalau dihaluskan gimana? Nah, apabila kita berkehendak ya akan kita ingkari perkataan mereka. Wala yungkirunal qaula hina naqul. Dan mereka tidak mengingkari perkataan ketika kita berbicara. Gampang ini ya, yungkir sama la yungkirun. Ini muhassinat maknawiyahnya masuk kategori apa? Yungkirun wala nungkiru wala yungkirun. Iya, tibak salam. Fata tamma fihi ma yasurru sadiqahu ala anna fihi ma yasu'ul a'adiyah. Ma yasu'ul a'adiyah. Ma yasurru sama ma yasu'u. Tibak, gampang ya. Tibak apa?
ibad, ijab. Yasuru sama yasu. Gitu. Fatatama fihi ma yasuru sadiqah. Dia. Oke. Ma ahsanad dina wa dunya idza istama'a wa apa ini? Wa akbahal kufra wal iflasa birrajuli. Artinya apa ini? Ma ahsanad dina wa dunya idza istama'a. Alangkah indahnya agama dan dunia jika berkumpul atau bertemu atau berkumpul ya. Wa akbahal kufra wal iflasa birrajuli. Apa artinya? Sungguh atau betapa buruknya kekufuran dan apa? Bangkrut. Terus yang lebih indah makna iflas selain bangkrut, rugi. Birrajuli, manusia. Maksudnya gimana ini? Kalau terjemahkan gitu, jadi ambigu artinya. Diperhalus. Apa ini? Ma ahsanad dina wa dunya idza istama'a wa akbahal kufra wal iflasa birrajuli. Gimana? Menerjemahkannya gimana biar indah? Seseorang jika menggabungkan dunia dan agama itu baik. Dan buruk jika dia menggabungkan kekufuran dan kerugian. Kalau ta'ajubnya gimana jadinya? Begitu baik seseorang jika menggabungkan agama dan dunia. Ya, ini ketakjubannya pada seseorang atau kepada sesuatu jin dan dunia ini. Sungguh indah apabila agama dan dunia ini saling bertemu. Ya, kita bisa agama, dunia kita juga dapat. Maka kehidupannya akan sungguh menyenangkan, mengasihkan. Beda dengan seseorang ketika kufur dan tidak punya apa-apa. Agama juga tidak punya, dunia juga rugi. Nah, sungguh buruknya seseorang yang tidak punya agama dan juga tidak punya dunia. Kufur itu lawannya din tadi. Nah, yang sungguh bagus apabila kita ini ya di perkara agama mumpuni, perkara dunia kita juga tercukupi. Sungguh buruk seseorang apabila dia kafir, di dunia juga tidak punya apa-apa. Paham ya? Ya. Untuk menerjemahkan seperti ini, wah ini bahkan perlu syarat untuk sampai ke sana itu. Bedanya teks mursal itu bebas sama muqayyad. Nah, kalau muqayyad ini yang perlu analisa kata, bahkan analisa tarkib bulan. Terus selanjutnya azuruhum wasawatul laili yasfa'uli. Terus
Wa ansani wa bayadus subhi yughribi. Nah, apa ini? Artinya apa? Oh, yang pertama tadi itu muhassinat maknawiyahnya masuk apa? Muqabalah. Baik, muqabalahnya muqabalah apa? Muqabalatul makna bil makna. Iya. Kalau dilihat dari rincian kata, mesti dia ada tibaknya. Hasan sama akbah. Adin, kufar, dunia, iflas. Maka dipakai kata ndak punya uang itu apa? Muflis. Nah, gitu. Ndak punya uang, muflis. Azuruhum wasawatul laili yasfa'uni wa ansani wa bayadus subhi yughribi. Ya, apa ini artinya? Saya mengunjungi mereka di kegelapan malam menjadi pembela bagiku. Ya, enggak apa-apa. Wa ansani, dan saya pergi. Wa bayadus subhi, ketika waktu pagi putihnya. Yughribi, menggoda diriku. Nah, ini terus maknanya gimana? Dihaluskan. Ini kalau belajar sastra nggak menikmati lafaz-lafaz yang seperti ini memang kurang. Apa ini maknanya ini? Azuruhum wasawatul laili yasfa'uli wa ansani wa bayadus subhi yughribi. Kira-kira apa ini? Atau pengennya apa? Sampai ada tarkib seperti ini. Azuruhum wasawatul laili yasfa'uli. Menceritakan apa ini? Azuruhum itu sama ansani. Sawat itu bayat. Lail subah. Yasfa yughri. Li sama bi itu nanti gabung. Yasfa'uli sama yughribi. Tarkib apa dulu ini? Kalau sekilas dulu. Masuknya di muqabalah. Muqabalatul makna bil makna. Iya. Maknanya yuk diterjemahkan. Ketemu enggak? Artinya apa? Diperindah gitu ya. Nanti bisa dengan teknik namanya apa? Parafrasa. Bukan. Jadi menerjemahkan itu ada kalanya korespondensi. Teknik korespondensi itu mencari kesepadanan. Kesepadanan lafaz ini kira-kira apa ini? Ketemu enggak?
Aku datangi mereka ketika malam hari. Kurang lebih gitu ya. Dan aku tinggalkan mereka ketika waktu pagi. Iya, apa Mas? Ketemu enggak? Falal judu yufnil mala wal jiddu muqbilu walal bukhlu yubqil mala wal jiddu mudbiru. Gimana? Nah, enggak, yang malam itu gimana? Terus pagi hari membawa saya dan buka terbuka. Ya. Yang nomor 3, yang terakhir ini. Falal judu yufdil mala wal jiddu mukbil. Al jud artinya kedermawaan. Yufdil mala menghilangkan harta. Wal jiddu mukbil. Mukbilun atau mukbilu? Mukbilun. Mestinya mukbilu ya. Mukbilu gitu. Karena nanti biar mudbiru. Walal bukhlu yubqil mala. Kebakilan bisa tidak bisa mengekalkan harta. Wal jiddu mudbiru. Apa ini kira-kira? Saat nasib menimpa. Mana yang nasib? Wal jiddu mukbil wal jiddu mudbir. Ini menerangkan dua sifat. Satu dermawan, yang kedua bakhil. Ya, sifat dermawan itu la yufnil mala. Al judu la yufnil mala. Tidak akan pernah menghilangkan harta. Wal jiddu mukbil. Kalau diartikan kesungguhan kan tidak cocok itu. Al-jid itu sesuatu yang ada yang mengatakan al-jaddu bil jiddi. Al-jad justru kemuliaan itu nanti akan menghampiri. Mukbil. Beda dengan bukhal. Kikir, bakhil. Al-bukhlu la yubqil mal. Bakhil pun juga tidak akan mengekalkan harta. Justru yang dia akan temui apa? Al-jiddu atau al-jaddu mudbir. Mudbir itu membelakangi. Kalau mukbil kita dihadapkan, ini namanya mukbil. Dia akan menghadapi. Kalau mudbir dia akan menghindar. Itu menerangkan dua sifat. Sifat jud, dermawan, sama bukhal. Ini juga muqabalah ya, muqabalah. Terakhir, ya ummatan kana kubhul jawri yuskituha dahrun fa asbaha husnul adli yurdiha.
wa tayru yaqra wal ghadiru sahifatun warrihu taktubu wal ghumamu yunakkitu ka'anna suraya mullikat fi jabinihi wa fi qattihi syi'ra wa fi wajhil badru. Sulit enggak ini? Nomor 1, ya ummatan kana kubhul jauri yuskhituha dahran fasbaha husnul adli yurdiha. Artinya apa? Dapat enggak? Enggak apa. Pakai alat bantu ya enggak apa-apa. Yang pertama, kubhul jauri yuskhituha dahran. Ketemu enggak? Apa artinya? Untuk waktu yang lama, keindahan. mulai memuaskannya. Mulai memuaskannya. Terus dilihat analisa katanya itu masuk muhasinat apa? Muqabalah. Terus yang kedua, wa tayru yaqra wal ghadir sahifah warihu taktub wal ghumamu yunakkib. Namanya yang nomor 2 dan 3 itu mura'atun nadhir. Mura'atun nadhir. Apa artinya mura'ah? Mura'ah, ra'a yura'i. Untuk diperhatikan an-nadhir yang mirip, yang pas, memperhatikan sesuatu yang sesuai. Kalau di situ ada lafadz yaqra, itu cocoknya dengan mana? Shahifah, dia membaca lembaran. Kalau yaktub itu pada lafadz yunakkib. Nuqtah artinya apa? Titik. Itu juga sama, ka'anna suraya uliqat fi jabinihi. Terus wa fi khattihi asy-syi'ra wa fi wajhihi al-badru, itu sama, mura'atun nadhir. Gitu ya. Jadi untuk ilmu badi itu luas. Ini kita belum bahas aspek lafdhiyahnya. Baru aspek maknanya pun itu sekenanya. Jadi antum punya waktu untuk belajar caranya untuk mendapatkan satu jawaban dari lafadz-lafadz yang seperti ini ya. Itu pertama lihat apa? Lihat makna teksnya, harfiahnya.
Terus yang kedua, lihat analisa. Kalau dalam maknawiyah itu ada apa? Oh, ada tibak, muqabalah, musakalah, mura'atun nadhir, husnul ta'lil, tauriyah. Belum tauriyah. Tauriyah itu ada makna qorib, makna ba'id, dalalahnya qoribah atau wadihah sama dalalahnya ghairu wadihah. Masih banyak. Ya, ini salah satu contoh yang suatu saat antum temukan dan bisa dianalisa. Dari Al-Quran oke, dari hadis boleh, dari su'ara bisa, dari kalamul Arab juga bisa. Nah, semua ini baru analisa dohiriyahnya ya, dohiriyahnya dari ilmu badi. Belum ilmu ma'ani dalam kalau memasuki itu, maksudnya apa? Makna pragmatisnya apa? Itu ilmu ma'ani. Kalau makna praktisnya ilmu dalalah, pragmatisnya ilmu ma'ani. Belum lagi nanti dicermati dengan ilmu bayan. Nah, jadi masih banyak cakupannya. Nah, ini perlu butuh waktu yang lama. Dalam arti lama itu konsisten. Nah, itu masih punya waktu 1 bulan, nanti bisa mempelajari dengan batasan-batasan tersebut. Kalau melihat keindahan makna, oh badiiyah, maknawiyah. Lafdiyah berarti dari aspek lafadznya. Makna pragmatisnya, ma'aninya. Terus takbirnya, ilmu bayannya. Gitu. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh kasus ini yang agak mudah. Belum lagi nanti ada lafadz yang humud, yang nggak jelas. Apalagi nanti dalam tarkib kita kenal dengan ada takkid lafzi, takkid maknawi. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini sebagai gambaran antum suatu saat mendapatkan balaghah itu memang begini. Dan kita harus bisa sedikit demi sedikit. Gitu ya. Baik, nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.